Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini perkenalkan saya Muhammad Ma'aruf Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 19706451671 akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R02. Baik, untuk presentasi saya pada kali ini yaitu dengan bertema OSI Reference Model begitu. Baik, kita lanjut untuk slide berikutnya. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu OSI model gitu. OSI model itu adalah open system atau sistem terbuka dari himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem yang berbeda yang berasal dari underlying arsitektur yang berbeda pula. Maksud dari underlying arsitektur itu adalah arsitektur dasar dari sebuah perangkat jaringan gitu. Itu adalah pengertian dari OSI model. OSI model itu terdiri dari 7 lapisan. OSI layer atau OSI model terdiri dari 7 layer atau 7 lapisan pada model OSI. Yang pertama yang paling terakhir atau yang dekat dengan user atau pengguna yaitu application, itu yang ketujuh. Untuk layer pertama itu berada di paling bawah yaitu physical layer, kemudian yang kedua data link layer, kemudian yang ketiga itu adalah network layer, kemudian yang keempat adalah transport layer. Kemudian juga yang kelima adalah session layer, keenam adalah presentation layer, kemudian juga yang ketujuh adalah application layer. Baik, itu adalah OSI layer yang terdiri dari 7 lapisan. Mungkin bisa kita lanjut. Yang ketujuh atau yang paling dekat dengan user atau pengguna itu adalah application layer. Application layer ini merupakan layer yang terjadi atau ada keadaan antara interaksi antar muka dengan end user atau pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan begitu. Contoh dari application layer ini yaitu HTTP, kemudian juga FTP begitu. Baik, kita lanjut kemudian ke slide berikutnya. Ini adalah cara kerja dari application layer. Cara kerja dari application layer yang pertama bisa kita lihat bahwasannya pengguna membuat komunikasi. Kemudian juga application layer akan mempersiapkan komunikasi human atau pengguna untuk transmisi via jaringan data. Kemudian yang ketiga, software dan hardware mengubah komunikasinya ke sinyal digital begitu. Kemudian yang keempat, aplikasi layer ini memulai transfer data ke setiap layer, kemudian mainkan perannya begitu. Kemudian yang keenam, aplikasi layer menerima data dari network dan menyiapkannya untuk digunakan pengguna. Berarti dari pengguna nanti akan ditransfer ke pengguna berikutnya atau pengguna lain begitu. Ini adalah cara kerja dari application layer itu sendiri begitu. Baik, kita lanjut untuk slide berikutnya yaitu presentation layer. Untuk presentation layer ini merupakan layer yang bekerja atau berfungsi dengan mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan begitu. Maksudnya yaitu untuk presentation layer, jadi pengguna atau user ini mengirimkan data, kemudian di presentation layer itu datanya itu ditransmisikan, jadi dicek terlebih dahulu. Contoh dari presentation itu adalah SSL begitu. Itu transportation layer. Kemudian juga transkrip kayak model ini mengunci agar data yang dikirimkan itu agar tetap aman begitu. Kemudian kita lanjut saja. Yang kelima ini adalah session layer. Session layer ini yaitu adalah layer yang akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan begitu. Jadi untuk session layer ini adalah bagaimana data
jika sudah sampai decision layer itu akan dibuat ataupun akan diperiksa gitu. Ini data ini cocok tidak untuk dikirimkan kepada pengguna atau ditransfer kepada pengguna. Nah, contoh dari JSON layer itu sendiri, yang pertama itu adalah synchronization ya, sinkronisasi. Jadi JSON layer ini melakukan sinkronisasi begitu. Kemudian juga berikutnya yaitu transport layer. Nah, untuk transport layer itu sendiri adalah merupakan layer yang bekerja dengan melakukan pemecahan data ke dalam paket data serta memberikan nomor urut pada paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan begitu. Selain itu juga pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalkan protokol TCP atau protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan begitu. Nah, contohnya kan contohnya itu TCP. TCP itu merupakan kepanjangan atau singkatan dari Transmission Control Protocol. Nah, untuk TCP, untuk contohnya ini kan ada dua. Pertama ada TCP, kemudian juga ada UDP. Nah, untuk TCP itu menyediakan layanan penuh lapisan transfer untuk aplikasi. TCP juga dikatakan protokol transport untuk stream yang reliable. Dalam konteks ini artinya TCP bermakna connection oriented. Dengan kata lain, koneksi end-to-end harus dibangun dulu di kedua ujung terminal sebelum kedua ujung terminal mengirimkan data. Nah, begitu. Ini untuk protokol TCP. Kemudian juga ada UDP, yaitu User Datagram Protocol. UDP adalah protokol process to process yang menambahkan hanya alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data dari lapisan di atasnya begitu. Nah, itu adalah contoh dari transport layer, yaitu ada TCP, kemudian juga ada UDP. Nah, baik, untuk itu berikutnya kita lanjut. Nah, ini ada contohnya ya. Bagaimana cara kerja TCP dengan UDP. Yang pertama, TCP itu sender atau pengirim itu ingin mentransfer datanya itu ke receiver atau menerima itu seperti itu bagannya bisa kita lihat. Pertama disinkronisasi yang ini, kemudian juga kalau yang UDP request, kemudian respon dari sender atau receiver-nya begitu. Inilah contoh dari transport layer gitu. Baik, kita lanjut saja ke network layer ya. Nah, network layer atau lapisan yang ketiga ini yaitu layer yang akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP Internet Protokol, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Nah, itu network layer. Nah, untuk network layer itu sendiri, untuk layer itu pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer ketiga begitu. Nah, contoh dari network layer itu yang pertama ada ICMP, kemudian juga IGMP, kemudian juga ARP. Yang pertama itu ICMP. ICMP itu adalah kepanjangan dari Internet Control Message Protocol. Adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host dan gateway untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah kepada host pengirim begitu. Nah, kemudian juga contoh yang kedua itu adalah ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, yaitu digunakan untuk memfasilitasi transmisi message atau pesan yang simultan kepada kelompok atau grup penerima begitu. Kemudian juga ada ARP, Address Resolution Protocol. ARP memiliki kepanjangan Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware atau perangkat keras yang digunakan dalam jaringan. Kemudian juga protokol ini digunakan
untuk mengetahui MAC address dari suatu perangkat begitu. Nah, ARP memiliki digunakan jika pengguna ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal begitu. Misalnya, jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan begitu. Sebuah perangkat yang bertugas sebagai pengirim yang menggunakan ARP atau Address Resolution Protocol akan menerjemahkan IP address ke MAC address begitu. Nah, itu adalah contoh dari network layer begitu. Yang pasti sudah pernah kita rasakan bagi anak-anak IT atau bagi mahasiswa di informatika maupun di sistem informasi, terutama di mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer begitu. Nah, kemudian kita lanjut saja yang kedua. Ya, ini ada contoh dari network layer. Nah, TCP atau IP core kita bisa lihat bersama contohnya ya. Nah, baik, kita lanjut saja. Yang kedua ini adalah data link layer. Nah, data link layer yaitu layer yang berfungsi mentransformasi lapisan fisik yang merupakan fasilitas transmisi data mentah menjadi link yang reliable begitu. Selain itu, pada level ini atau pada lapisan kedua ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras atau hardware seperti halnya media access control address atau MAC address. Nah, seperti contohnya MAC address atau kepanjangan dari media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer kedua beroperasi begitu. Spesifikasinya itu ada standar internasionalnya, yaitu AIIA 802 begitu. Membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC gitu atau MAC. Nah, di data link layer ini contohnya bisa kita lihat bersama, yaitu adalah triple P atau point to point protocol, P2P begitu ya. Contohnya misalkan ada workstation, kemudian dia mengirim ke workstation lainnya begitu, dari komputer satu mengirim ke komputer lainnya. Nah, untuk point to point protocol atau PPP atau triple P menyediakan metode standar untuk mengangkut datagram multi protokol melalui link point to point begitu. Triple P terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, metode untuk mengenkapsulasi datagram multi protokol, kemudian yang kedua link control protocol atau LCP untuk membuat, mengonfigurasi dan menguji koneksi data link. Kemudian yang ketiga itu adalah NCP atau bahasa Indonesia keluarga protokol kontrol jaringan begitu. Nah, untuk membuat dan mengonfigurasi protokol lapisan yang berbeda. Nah, itu adalah contoh dari data link layer begitu. Nah, baik, kita akan lanjut. Nah, ini yang terakhir ya. Yang paling pertama. Tadi kan saya sudah menjelaskan dari atas atau dari yang berdekatan dengan user atau pengguna, kemudian paling dasarnya itu adalah physical layer. Nah, untuk physical layer atau layer fisik ini yaitu berfungsi atau bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, nah seperti halnya Ethernet atau token ring, kemudian juga topologi jaringan dan pengabelan begitu. Nah, contoh dari physical layer bisa kita lihat bersama, yaitu ada topologi bus ya. Nah, ini contoh dari physical layer, dari topologi bus. Kita bisa lihat bersama ada hub, kemudian juga ada file server, kemudian ada 3 workstation. Nah, topologi apa sih itu topologi bus begitu? Nah, topologi bus itu merupakan sebuah model jaringan ya,
yang menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data begitu. Nah, biasanya yang menggunakan model ini atau topologi ini adalah jaringan yang berskala kecil gitu dengan bus sebagai kabel tunggal menghubungkan semua perangkat jaringan. Nah, mengapa disebut bus? Karena semua komponen dalamnya yang terdiri dari BNC atau konektor T, terminator, serta kabel koaksial sebagai media transmisi data membentuk rangkaian yang mirip seperti ruangan di dalam bis begitu, dalam bus. Makanya disebut dengan topologi bus. Nah, bagaimana sih cara kerjanya begitu dari topologi bus ini sendiri? Nah, saat seluruh komputer telah terhubung dengan kabel utama, maka mereka bisa saling mengirim dan menerima data atau informasi begitu. Namun agar bisa bekerja, kabel utama harus dalam kondisi bebas alias tidak sedang melakukan pertukaran data begitu. Proses ini menggunakan sebuah protokol Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection atau CSMA or CD yang membuat data pada kabel utama tidak saling bertabrakan begitu. Nah, saat proses pengiriman, komputer pengirim akan melakukan broadcast sebuah sinyal yang tersebar di sepanjang kabel jaringan gitu. Kemudian broadcast tersebut memeriksa setiap perangkat di dalam jaringan. Jika perangkat komputer memiliki alamat IP atau alamat MAC, Media Access Control, yang sama dengan yang dituju, maka komputer tersebut akan menerima sinyal yang dikirimkan gitu. Namun bila tidak, maka sinyal itu akan dibuang begitu. Nah, mungkin sekian ya. Mungkin sekian dari saya mengenai presentasi tugas 2, yaitu dengan tema OSI Model Reference atau referensi model OSI. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya dapatkan dari internet. Yang pertama saya dapatkan dari Citra Web. Ini adalah merupakan ini ya, distributor Mikrotik. Kemudian juga dari UI, dari website UI, kemudian juga dari website PC dari Belanda, kemudian juga dari website-website lainnya. Kemudian juga saya juga mengambil dari website Cisco yang sudah terkenal, kemudian juga dari Kominfo. Nah, mungkin itu daftar pustaka atau referensi dari saya mengenai presentasi pada kali ini. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan atau perkataan yang kurang baik, mungkin bisa dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.